Melelahkan, Mas. Tapi mudah-mudahan suasana hatinya sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan kemarin, Mbak ya. Mudah-mudahan ya. Masih ada rasa penasaran sih, Mas, karena masih ada 2 notaris yang sudah jadi tersangka, tapi sudah ada pemanggilan dan belum memenuhi panggilan itu, gitu. Jadi masih banyak penasarannya. Oke, Mbak Nirina, kami sebelumnya turut prihatin atas apa yang menimpa Mbak Nirina. Di luar sana juga cukup banyak. Elsinta juga beberapa kali menerima laporan-laporan seperti yang dialami oleh Mbak Nirina. Mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar banyak bagaimana caranya kita bisa melawan para mafia tanah ini. Dan mudah-mudahan kasus yang dialami oleh Mbak Nirina juga bisa segera terselesaikan ya. Dan hak-hak yang dimiliki oleh Mbak Nirina juga bisa kembali ke keluarga secepatnya. Mbak, bisa diceritakan Mbak, awalnya gimana sih bisa sampai terungkap? Karena ini kan sebetulnya orang kepercayaan dari ibunda dari Mbak Nirina ya? Iya, betul. Jadi dia adalah seorang asisten ya. Mungkin di sini orang salah paham dibilangin ART. Ini maksudnya adalah dia asistennya ibu saya. Yang memang tadi itu dia tuh di sini bersama ibunya datang merantau gitu ya. Dia itu ibunya baru menikah dengan seorang lelaki yang adalah mantan suami dari teman akrabnya ibu saya. Memang ini agak panjang sih ceritanya ya, agak-agak berliku. Tapi gitu. punya hubungan kekerabatan secara nggak langsung, sebetulnya kedekatan gitu ya sebetulnya ya. Kedekatannya tapi bukan secara darah ya, maksudnya bukan saudara kandung, bukan saudara sekampung, atau yang seperti yang dia selalu aku akui adalah dia anak angkat ibu saya gitu. Jadi ya di sini hanya karena teman akrabnya ibu saya setelah meninggal, kemudian suaminya itu menikah lagi sama ternyata ibunya Riri Kasmita ini gitu. Tapi karena mereka memiliki cekcok dalam hal ini, yang setelah yang kemudian baru kami ketahui bahwa keluarga Ya, halo Mbak Nirina. Suaranya agak hilang ya. Halo, ya. Ya, oke. Boleh Mbak dilanjutkan. Ya, jadi tiba-tiba mereka datang gitu kan ke Jakarta, terus masuk dalam kehidupan keluarga sambungnya atau keluarga tirinya ini, yang kemudian mereka juga punya konflik keluarga gitu loh. Nah, waktu itu ibu saya sebagai orang luar, tapi juga kan nggak tega aja gitu kan nganggapnya kayak iya, karena ibu saya tuh orangnya very sensitive, berhati besar gitu, jadi kayak merasa kayak ya udah gini. Oke, kita tunggu juga sambungannya agar lebih bagus lagi, karena Mbak Nirina sedang menceritakan bagaimana latar belakang sampai bisa kenal dengan asisten dari ibundanya Mbak Nirina. Ya, sambungan memang nggak bisa bohong ya. Jadi kita bergantung sekali dengan sambungan internet, tapi paling tidak kita ingin tahu sebetulnya bagaimana upaya-upaya sudah dilakukan oleh keluarga dari Mbak Nirina supaya bisa menemukan titik terang dan mendapatkan hak-haknya kembali. Sekali lagi seperti saya sudah sampaikan di awal, memang kasus-kasus semacam ini cukup banyak, bahkan beberapa kali kami juga sempat berbincang dengan BPN, upaya-upaya pembersihan, upaya-upaya untuk memerangi para oknum ataupun pelaku dari mafia tanah ini terus dilakukan. Bahkan Satgas pun sudah dibentuk dari kepolisian bekerja sama dengan BPN dan beberapa pihak. Tentunya hal-hal semacam ini perlu terus diperangi, dan permasalahan mafia tanah ini ternyata tidak hanya menimbulkan kerugian dari si korban, tapi ada dampak lainnya, ada dampak sosial, bahkan di beberapa daerah itu sampai menimbulkan konflik sosial, yang tentunya ini harus dihindari. Saya mau membacakan dulu beberapa komentar yang masuk. Semangat untuk Mbak Nirina, tuntut sampai tuntas, semangat, banyak di luar sana mafia tanah katanya. Ada juga Instagramnya korban mafia tanah, cucilah kantor BPN dari mafia tanah. Kemudian juga dari Febian Dangsari ya, katanya adiknya si pelaku ini disekolahkan di luar negeri menggunakan uang dari hasilnya mengambil dari tanahnya
keluarga Mbak Nirina. Kemudian juga mafia tanah juga banyak di kota-kota lain, Jambi, dan tapi dibiarkan saja. Banyak cerita-cerita yang kami terima di El Sinta, ada yang mereka sudah menempuh berbagai upaya untuk bisa mengembalikan haknya. Bahkan kemarin sempat ada pendengar yang bercerita. Halo, Mbak Nirina sudah gabung lagi ya? Oke, Mbak Nirina. Ya, Mbak, singkatnya sebetulnya mereka datang ke keluarga sampai pada akhirnya dipercaya oleh ibunda Mbak Nirina untuk menjadi asistennya gitu ya? Iya, menjadi asisten ya. Jadi dia kan memang berlatar belakang D4 gitu kan. Jadi oke lah, ibu saya ibaratnya ya udah tinggal di kosan aja, tapi nanti bantu urusin kosannya ya gitu. Jadi dia tuh diberikan ruangan di kosan gitu, diberikan 3 kamar. Kemudian memang ada biaya yang dia bayar, tapi itu tidak seberapa dibandingkan pengeluarannya sebenarnya. Cuman karena kan itu ucapan terima kasih ibu saya ya gitu. Jadi kayak ya udah kamu ada di situ, tapi kamu bantu urus gitu kan. Seperti itulah gitu. Nah dari situ itu kurang lebihnya tahun 2010 ya, 2010 gitu. Ternyata dia itu profiling keluarga kami gitu loh. Jadi kayak istilahnya tuh kayak ibu saya kebiasaannya apa, sukanya apa. Oh, she's very good, she's very sweet talker. Apapun yang ibu saya minta tolong tuh langsung kayak sigap, langsung dikerjakan gitu kan. Jadi kita pun juga tadinya yang berpikir bahwa ini siapa ya gitu masuk ke keluarga kami gitu. Terus ibu saya tuh kan awalnya memang tinggal sama bapak saya dan adik saya gitu kan. Kemudian kosannya itu berada di depan rumahnya ibu saya itu gitu. Ya udah dari situlah dia mungkin mempelajari keluarga kami, kebiasaan ibu saya, kurang lebihnya keluarga kami gitu. Jadi ya dari situlah dia berkembang. Dari awalnya dia mulai minjem uang, kemudian dia mulai menguangkan ibu saya gitu. Tapi kayak menurut saya tuh kejahatannya tuh bertambah terus gitu loh, tingkat kriminalitasnya dia gitu loh, yang tadinya awal dari uang sampai ujung-ujungnya dia bisa mengelabui ibu saya, membuat ibu saya berpikir bahwa sertifikatnya hilang, yang kemudian kami ketahui bahwa melalui interogasi akhirnya dia mengakui bahwa dia yang mengambil surat itu. Tapi kan istilahnya ibu saya dibikin kayak didoktrin untuk aduh suratnya hilang, susah nih ngurusnya, ribet nih ngurusnya segala macam, sampai ya namanya ibu saya udah 69, ada gejala demensia, terus kemudian juga ada gula gitu kan. Jadi disitulah dia masuk, dan dia keberadaannya kan dekat sama ibu saya. Jadi apapun yang diomongin tuh kayak lebih cepat gitu dibanding ke anak-anak gitu kan. Jadi ya udah dari situlah dia mulai ya udah tenang aja, nanti melalui teman saya di situ dia mulai digiring untuk berpikir untuk dikenalkan bersama si PPAT notaris Farida ini gitu. Nah dari situlah baru kayak udah tenang aja nanti diurusin semuanya. Nah dari sini mereka mulai berkong kali kong sampai akhirnya yang terjadi bukannya diurus, malah diam-diam dia menukar nama semua tanah ibu saya itu atas nama dia dan suaminya. Nah, proses bertukar nama dari ibunda Mbak Nirina ke si pelaku ya, Rini dan suaminya ini, itu diketahui oleh keluarga kapan tepatnya? Jadi kita baru menguak ini semua setelah ibu saya meninggal. Karena memang tipe ibu saya ini adalah tipe solo ya orangnya, karena ibu saya ini kan anak tunggal ya, biasa melakukan sendiri. Dan tipenya orang tua saya, ibu saya ini yang kalau ada masalah, kalau ada kesenangan kita bagi, tapi kalau ada masalah saya simpan sendiri gitu loh. Jadi dia ya merasa karena waktu itu sudah ada yang mengasisteni dan memang selalu berada di samping ibu saya dan selalu kayak memfasilitasi, jadi ya udah dia merasa bahwa ada yang membantu. Ya itu kita ketahuinya tahun 2019 setelah ibu saya meninggal, pernah ibu saya ngomong bahwa surat hilang, bukan ke saya, ke kakak saya sebenarnya. Waktu itu surat hilang, tapi udah jangan ditanyain lagi mama nggak mau dibikin pusing lagi, udah diurusin kok sama Riri, dia bilang gitu. Terus kan kita kalau sekeluarga kaget gitu, diurusin sama Riri gitu. Tapi ya sudah, mungkin dia memang lagi-lagi kita tidak punya pikiran apapun terhadap dia ya gitu. Jadi karena saya pikir sudah
orang sudah diberikan kehidupan yang baik segala macam, mungkin ini ucapan terima kasih dia untuk selalu ada untuk ibu saya dan menservis ibu saya gitu loh. Jadi kami keluarga juga tidak pernah ada pikiran apa-apa. Jadi akhirnya setelah ibu saya meninggal baru tuh kita tanyain gitu kan. Sebenarnya kita nanya ke dia tuh lebih kepada seperti biasa kalau orang tua meninggal kan kita juga tidak mau ada yang dirugikan. Misalnya kalau mungkin dia sebagai orang yang selalu mendampingi ibu saya, kita tanya gitu, gimana, mama ada utang nggak, ada urusan yang belum selesai apa segala macam yang perlu kita selesain. Oh nggak ada, semuanya beres katanya gitu. Sampai akhirnya kita juga tanya, tar dulu nih katanya mama nih waktu itu kita mama lagi ngurusin tanah, gimana perkembangannya? Terus dia bilang, udah suratnya udah diurusin, ada sama notarisnya kok segala macam. Bahkan katanya ada surat wasiat, surat apa namanya dek? Bukan yang kalau buat for material surat buat itu loh kalau yang untuk wasiat lah ya gitu, wasiat. Iya, wasiat. Biasanya orang tua kalau sudah berpulang itu kan ada wasiatnya ya. Iya. Nah waktu itu juga bahkan sempat terucap gitu ada surat wasiat. Jadi kita pikir oke, ya udah. Siapa ya yang ditaruhnya di mana? Pertama bilangnya di lawyer katanya. Lawyer apa ya gitu loh, tapi ya udahlah gitu. Kita dengerin aja dulu sebagai orang yang selalu mendampingi ibu saya. Terus kemudian sebulan, 2 bulan kembali lagi karena keluarga kami ini kan terpisah-pisah ya. Maksudnya ada yang di Malang, ada yang di Bali, bahkan yang di Bali sebelumnya ada di Shanghai. Jadi itu kita untuk intens